Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori modern perdagangan internasional. Sebelumnya kita kenalan dulu sama anggota kelompok 4. Ada Iqbal Maulana, ada Novita, ada saya sendiri Rina Fitriana, dan ada Messi Andriani. Dalam kesempatan kali ini, di pertemuan online kali ini, kami akan membahas mengenai teori modern perdagangan internasional yang meliputi teori Hacker-Ohlin atau teori HO, teori opportunity cost, dan teori overall curve. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Iqbal Maulana, kemudian disambung oleh Novita, dan disambung lagi oleh Messi Andriani, dan disambung dan ditutup juga oleh saya Rina Fitriana. Baik teman-teman, langsung saja mari kita simak pemaparan materi dari kelompok 4. Selamat menyaksikan. Teori perdagangan internasional modern merupakan sebuah produk evolusi dari pemikiran ekonomi. Perkembangan teori perdagangan sebenarnya dimulai sejak zaman merkantilisme, kemudian sampai dengan teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo, yang kemudian mempelopori munculnya teori perdagangan internasional modern, sebagaimana juga contoh teori permintaan. Teori Hacker-Ohlin merupakan model analisis perdagangan internasional antara dua negara yang mempunyai karakteristik tersendiri. Teori ini mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Kurva yang digunakan dalam teori HO, yang pertama ada kurva iso-cost, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Lalu ada kurva iso-quant, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Kemudian, menurut teori ekonomi mikro, kurva iso-cost akan bersinggungan dengan kurva iso-quant pada suatu titik optimal. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Kemudian analisis teori HO. Yang pertama itu, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Kemudian comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Lalu, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Kemudian, sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Menurut Salvatore, tahun 1997, teori Hacker-Ohlin didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat dua negara atau dua komoditas X dan Y dan dua faktor produksi atau tenaga kerja dan modal. Kemudian yang kedua, negara tersebut memiliki dan menggunakan teknologi dan metode yang sama dalam memproduksi. Yang ketiga, terjadi keseimbangan dalam perdagangan internasional antara dua negara atau jumlah ekspor dan impor persis sama. Kemudian yang keempat, masing-masing negara tetap memproduksi kedua jenis komoditas tersebut sekaligus meskipun dalam komposisi yang berbeda. Kelemahan dari teori Hacker-Ohlin. Jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama,
maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Kemudian teori opportunity cost. Teori opportunity cost G. Harbler yang biasa digambarkan dengan production possibility curve atau dalam kurung PPC yang menunjukkan berbagai-bagai kombinasi daripada output yang dapat dihasilkan dengan sejumlah tertentu faktor produksi yang dikerjakan dengan sepenuhnya. Dalam kurung full employment. Bentuk daripada kurva ini tergantung daripada anggapan tentang ongkos alternatif atau opportunity cost yang digunakan, yaitu PPC constant cost dan PPC increasing cost. Baik teman-teman, kemudian di sini ada teori over curve atau reciprocal demand. Teori ini diperkenalkan oleh ahli ekonomi Inggris yaitu Marshall dan Edgeworth. Mereka menggambarkan teori ini dalam sebuah kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu produk barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya, sesuai dengan segala kemungkinan dan berbagai harga yang ditawarkan. Kemudian di sini kelebihan dari over curve sendiri ialah setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional yang dilakukan, yakni ditunjukkan dengan pencapaian tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kemudian kesimpulan dari materi di atas yaitu teori perdagangan internasional modern yang dikemukakan oleh para ahli di atas merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Hal ini menjadi tolak ukur bahwa perubahan zaman dapat menyebabkan perubahan pandangan dan teori yang dipegang. Karena itulah, agar dapat menyesuaikan dengan era perekonomian yang modern, maka harus dikemukakan sebuah teori yang mampu mengakomodir pemikiran modern. Sehingga kemudian teori ini tetap dapat digunakan hingga nanti. Ya baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami kelompok 4 akan membuka sesi pertanyaan dan diskusi, namun sebelumnya saya akan mengakhiri video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.